Saudara, peningkatan ketegangan antara Israel dan Gaza tidak menunjukkan tanda-tanda mereda hingga saat ini. Lebih dari 2.300 orang tewas dari kedua belah pihak yang menjadi korban serangan itu. Kepulan asap terlihat di langit Gaza pada Kamis petang. Serangan yang dilakukan Israel semakin gencar setelah adanya tekanan publik Israel untuk melakukan serangan balasan yang dilakukan kelompok Hamas pada pekan lalu. Data PBB mencatat, akibat pertempuran yang terjadi, sekitar 340.000 orang harus dievakuasi. Sementara itu, lebih dari 2.500 orang meninggal dunia di kedua belah pihak. Sejumlah warga di Gaza terus mencari para korban di bawah material bangunan yang runtuh akibat serangan udara Israel pada Kamis. Kantor Kemanusiaan PBB melaporkan serangan udara Israel di Gaza telah menghancurkan 1.000 rumah sejak Sabtu lalu. Dan 560 rumah lainnya tak layak huni. Serta lebih dari 12.600 rumah mengalami kerusakan akibat serangan dari Israel. Sementara itu, Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Antony Blinken pada Kamis waktu setempat berkunjung ke pusat kota Tel Aviv, Israel. Blinken juga menemui penduduk Israel yang selamat dari serangan kelompok Hamas saat festival musik pada Sabtu waktu setempat. Saat itu banyak warga Israel yang tewas dan juga ditawan di Gaza. Blinken menjanjikan dukungan kepada Israel setelah kelompok Hamas melancarkan serangan dan menewaskan ratusan orang. Blinken juga bertemu dengan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, di pusat pemerintahan Tel Aviv. Dalam pertemuan itu mereka sepakat pelaku penyerangan kepada Israel harus diberikan sanksi. This was crushed, so too will Hamas be crushed. And Hamas should be treated exactly the way ISIS was treated. They should be spit out from the community of nations. No leader should meet them. No country should harbor them. And those that do should be sanctioned. Lebih dari 2.300 orang tewas dari kedua belah pihak, tetapi peningkatan ketegangan dan kekerasan antara kedua pihak saat ini tidak menunjukkan tanda-tanda mereda. Tim Liputan, Kompas TV.